Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perseptron dan proses update bobot. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih perseptron itu apa? Jadi perseptron itu adalah model dasar dari jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang digunakan untuk klasifikasi sederhana, teman-teman. Nah, sebelumnya saya di sini mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok yaitu Nuzul Laili, dan di sini ada rekan-rekan anggota saya. Yang pertama itu ada Sahrul, Hasriani, dan Diki Masya Utomo. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini bakal dibahas ada 6 topik yang bakal dibahas. Yang pertama itu yaitu struktur perseptron. Nah, dimana dia itu membahas tentang input, bobot, bias, dan proses feedbacknya. Yang kedua itu ada output dan error, dimana itu adalah selisih antara jawaban target dan output yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada update bobot, atau teman-teman bisa lihat di sini grup W. Nah, jadi rumusnya itu bobot baru sama dengan bobot lama ditambah error dikali learning rate dikali X. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada update bias, yaitu rumusnya B baru sama dengan B lama ditambah error dikali learning rate. Nah, yang kelima itu ada learning rate, yaitu pentingnya nilai learning rate yang tepat. Selanjutnya itu ada implementasi atau simulasi proses learning yang menggunakan Microsoft Excel. Jadi yang pertama teman-teman bisa di sini ada struktur perseptron, yaitu di sini teman-teman bisa lihat ada komponen perseptronnya. Yang pertama itu ada input dengan kita tandai dengan X, dan yaitu data yang diterima oleh perseptron atau data yang masuk ke perseptron. Perseptron itu ini teman-teman bisa lihat di sini ada gambar lingkaran yang warna kuning. Nah, jadi itu yang namanya perseptron. Selanjutnya itu ada bobot. Nah, di sini dia itu diinisialisasi secara random di awal proses. Selanjutnya itu ada maksudnya dari bobot W ini teman-teman, yaitu adalah nilai yang menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing inputnya nanti. Maksudnya di sini ada bias, yaitu adalah nilai tambahan atau diinisialisasi dengan 0. Jadi dia itu nilai tambahan untuk membantu fleksibilitas model. Selanjutnya itu ada output. Nah, output itu seperti teman-teman tahu ya, output itu hasil dari perkalian X W ditambah B. Jadi X-nya itu input. Nah, bisa lihat di sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga ada gambar di samping, dimana ini rumus ya teman-teman. Nah, mungkin nanti saya bakal jelaskan. Nah, yang selanjutnya maksudnya itu ada output, error, dan mekanisme belajar. Yang pertama itu ada feed forward, di mana dia itu untuk hitung outputnya dengan rumus yaitu XW tambah B. Nah, untuk selanjutnya itu ada membandingkan output vs target di sini. Nah, di sini ada outputnya itu belum tentu sama dengan target Y-nya. Selanjutnya itu ada untuk hitung error sama dengan target kurang output. Di sini juga lihat ada update, bobot, dan bias, yaitu gunakan error untuk memperbaiki W dan nilai dan B-nya. Jadi proses ini berulang terus hingga bobot W mencapai nilai optimalnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada rumus errornya. Nah,
Jadi nanti error ini tuh menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki bobot dan bias pada setiap iterasi pembelajaran. Selanjutnya teman-teman bisa di sini ada rumus untuk update bobot. Nah, jadi dimana bobot baru sama dengan bobot lama ditambah error dikali learning rate dikali x. Nah, jadi di sini teman-teman bisa juga ada penjelasan komponennya, dimana bobot lama itu bobot dari iterasi sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ada error, jadi ini adalah selisih antara target dan output. Error sama dengan Y kurang output. Nah, itu ada learning rate. Nah, jadi ini adalah laju pembelajaran dimana seberapa besar sih perubahan bobot antara 0 sampai 1, teman-teman. Selanjutnya ada X, dimana X itu adalah input yang diberikan yang berkaitan dengan bobot yang sedang diupdate. Nah, di sini selanjutnya ada rumus update bias, dimana ini rumus, saya lihat rumusnya ada B baru sama dengan B lama ditambah error dikali learning rate. Nah, jadi di sini ada perbandingan update W vs update B, update bobot dan update bias. Jadi yang pertama itu ada komponennya di mana rumus dengan bobot yaitu sudah di sini. Maaf. Ini teman-teman sudah di sini untuk perbandingan update-nya. Selanjutnya itu ada learning atau learning rate. Jadi ini adalah laju pembelajaran. Jadi seberapa jauh sih bobot harus berubah setiap iterasi. Jadi dia tuh kalau lihat di sini dia ada yang terlalu kecil, di mana proses learning jadi sangat lambat, membutuhkan banyak iterasi untuk menemukan bobot optimalnya. Nah, ini juga terlalu besar, di mana model tidak menemukan bobot optimal, jadi divergen atau tidak konvergen. Nah, jadi yang ini ada tepat 0 ke 1, di mana idealnya itu antara 0 dan 1, contohnya 1,0,5 dilihat seperti keras sudah ada nilai defaultnya. Jadi rantai yang disarankan itu 0 besar, laju pembelajarannya kurang dari 1, misalnya di sini. Nah, teman-teman bisa di sini dari mana rumus update bobot yang berasal. Nah, yang pertama itu ada rumus W baru atau bobot baru dengan W lama atau bobot lama plus error dikali kecepatan laju dikali X diturunkan dari prinsip Stochastic Gradient Detection atau SGD. Maksudnya itu SGD bertujuan minimalkan fungsi error atau loss dengan cara mengikuti arah turunan negatif atau negatif gradient. Tentunya itu ada penurunan rumus ini melibatkan yang pertama itu ada turunan parsial, turunan kuadrat, dan turunan berantai atau chain rule. Dan selanjutnya itu ada pemahaman penuh, yaitu memerlukan dasar kalkulus. Jadi itu tersedia bagi yang biasa oleh membuat materinya ini, teman-teman. Nah, di sini ada implementasi simulasi di Excel-nya. Jadi langkah-langkah simulasi proses learning itu yang pertama itu ada inisialisasi, yaitu set bobot W secara random, biasnya 0, dan tentukan learning rate-nya atau tentukan learning kecepatan lajunya. Selanjutnya itu ada fed word,
yaitu hitung output. Nah, dimana XW ditambah B untuk setiap data inputnya. Dan juga yang ketiga itu ada hitung error, dimana error sama dengan target kurang output catat di komputer sendiri. Dan itu ada update bobot, yaitu bobot baru dengan lama dikali error dan dikali laju dikali X, dan update nilai di sel. Dan selanjutnya yang kelima ada update B atau bias baru sama dengan bias lama tambah error dikali X per laju atau N misal di sini, dan update ini biasnya. Jadi itu ada 6 yang itu ulangi kembali ke langkah kedua sampai error mendapati 0 atau bobot optimum. Nah, jadi dengan Excel nanti kita tuh bisa melihat secara transparan bagaimana setiap nilai W bobot dan nilai B biasnya itu berubah setiap iterasinya. Oh iya teman-teman, di sini saya mau jelaskan sedikit ya, mungkin kelewatan. Nah, jadi teman-teman bisa di sini di gambar ini aja teman-teman. Nah, yaitu ada ini apa sih namanya? Tunggu sebentar. Perceptronnya itu teman-teman bisa di sini gambar kuning ini, dia itu menerima input X, teman-teman bisa di sini. Nah, setelah itu dia juga menerima input dari bias. Di X ini dia itu ada apa ya namanya ini? Nah, ini nilai buat penghubungnya ini dia itu dengan W. Nah, selanjutnya dari ini tuh bakal keluar outputnya. Sini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi yang pertama itu ada 0 sama dengan X W tambah B. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah hasil dari ini nilai X ini. Nah, nilai input ini dikali W. Nah, setelah itu ditambah nilai biasnya. Nah, jadi maka ini dia teman-teman maksudnya itu ada errornya itu ada Y kurang 0, dimana Y itu adalah target. Nah, sebelumnya kita di sini kan ada input juga, kita di sini ada namanya Y atau answer atau target teman-teman. Nah, itu dikurang dengan 0. Jadi teman-teman bisa di sini. Terus itu ini untuk update bobotnya. Nah, yang teman-teman bisa lihat di sini ada W atasnya bobot baru sama dengan bobot lama. Nah, jadi dikali E itu adalah error, dan ini ada teman-teman lihat di sini ada huruf seperti dikali N, dan dimana N itu adalah running rate, yang artinya running rate dikali X. Nah, selanjutnya ini ada untuk date apa sih namanya ini? Bias. Jadi di situ bisa lihat bias baru sama dengan bias lama ditambah error dikali running rate-nya. Itu teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Juga saya masih belajar, maaf banget. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.